Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riashak. Saya berasal dari Telkom University. Di sini saya menjalankan tugas mata kuliah literasi manusia dan di sini ada saudara Iqbal Damarkusuma sebagai mahasiswa Telkom University dan di sini saya ingin membicarakan dengan beliau mengenai pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Mungkin saudara Iqbal Damarkusuma, silahkan memperkenalkan diri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Damarkusuma, umur 19 tahun, asal dari Jakarta, dan seperti yang dibilang saudara Rias tadi itu, saya adalah mahasiswa dari Telkom University. Oke, terima kasih saudara Iqbal. Oke, di sini kita akan membicarakan sesuai hal yang tadi pertama kali saya bilang. Di sini saya akan membicarakan mengenai pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Menurut saudara Iqbal, pandangan saudara Iqbal terhadap pengaruh COVID-19 kepada dunia pendidikan itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi dan apa yang saya lihat di kejadian saya, yaitu banyaknya mahasiswa mengeluh di saat kelas online yang dimana dia tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya dia dapatkan dan merasa nilai-nilai dari dosen itu bisa dibilang dipermainkan gitu. Dan banyak juga yang sambil bermain-main, sambil tiduran, sambil rebahan, kelas online. Kita ngomongin teknisnya nih, seperti apa kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, apakah efektif untuk kelas online? Kelas online itu, apakah efektif iya atau tidak untuk kelas online ini? Kalau menurut saya sendiri, bukan persoalan efektif atau tidak, melainkan Indonesia sendiri itu atau mahasiswa ataupun siswa atau siswi di Indonesia itu butuh adaptasi untuk kelas online ini. Oke. Bisa dapat saya simpulkan lah ya, kayak menurut saudara Iqbal mengenai pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan ini sangat lumayan besar lah ya, karena kalau misalnya kita ngomong pendidikan, pasti nggak jauh dari belajar. Nah, cara pembelajaran ini kan karena secara online ini akan menimbulkan ketidakefektivitasnya pembelajaran, sehingga sangat mempengaruhi banget. Dan di Indonesia ini belum tentu update semua, maksudnya orangnya tuh kayak belum tentu ngerti melek teknologi. melek teknologi. Nah, kan udah dapat disimpulkan akan seperti itu tuh menurut pandangan saudara Iqbal. Nah, mungkin kita nggak ngomongin solusi lah ya, karena kalau ngomongin solusi pasti udah berat banget. Mungkin baiknya untuk memperbaiki hal seperti itu gimana ya, saudara Iqbal? Baiknya seperti apa? Ya. Sebenarnya kalau baiknya seperti apa kan perspektif orang kan berbeda nih gitu. Kalau menurut saya ya emang Indonesia ini harus butuh adaptif. Harus adaptif akan hal kayak gini. Kita harus adaptasi hal-hal kayak gini. Baru kita bisa nemu nih permasalahannya apa dan solusinya seperti apa gitu. Jadi untuk kalau misalnya bisa dibilang atau saya nih atau mungkin saudara Rias juga bingung gitu untuk bisa dibilang solusi ya nggak sih? Kalau kita ngomongin solusi, tapi emang baiknya tuh ya seperti itu, dan kita cuman hanya bisa bilang kayak adaptasi. Balik lagi ke adaptasi itu. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomong efektif, sebenarnya balik lagi juga ke pandangan orang-orang lah, maksudnya ke individu ke orangnya orang-orang. masing-masing. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada solusi, tapi ada kita untuk baiknya seperti apa dan meminimalisir ketidakefektivitas kuliah online tersebut. Mungkin pembicaraan kita gitu aja ya, saudara Iqbal. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Kalau gitu kita sudahi saja. Terima kasih.